Kelihatannya ini lebih enak dan lebih cepat ya. Meskipun RAM-nya ini 2 GB, tetapi ya ini lebih enak ini. Ini RAM 2 GB ya. Ini RAM yang 4 GB-nya masih ada di sini ya, nggak saya pasang ya. Jadi RAM yang terpasang di itu sudah on board ya, 2 GB. Ini seperti ini, enaknya seperti ini. Iya, ini lebih kenceng. Saya rasa ini nggak nge-lag ya, meskipun RAM-nya 2 GB, tetapi ketika kita memakai SSD ini bagus, nggak nge-lag ini. Halo, assalamualaikum teman-temanku semua. Selamat datang di channel Sakana Komputer. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, mana yang lebih dulu kita upgrade? Laptop kita ditambah RAM atau laptop kita diganti SSD? Ketika budget kita hanya cukup untuk membeli salah satu dari perangkat ini, maka kita dihadapkan pada satu pilihan, yaitu kita upgrade SSD-nya dulu atau kita upgrade RAM-nya dulu. Di sini ada SSD ya. Ini kapasitasnya 128 GB. Sedangkan di tangan kanan saya ini ada RAM yang kapasitasnya itu 4 GB. Dan di sini ada laptop ya. Nanti kita akan buktikan laptop ini di dalamnya sudah ada harddisknya untuk saya simpan sebagai data. Nah, saya juga mempunyai satu harddisk lagi ya. Ini harddisk ini sudah saya install sistem operasi Windows 11. Dan nanti sistem operasi Windows 11 ini akan saya cloning ke SSD ini. Dan nanti kita akan buktikan, yang pertama, laptop ini akan saya pasang harddisk ini dengan sistem operasi Windows 11 dan kita upgrade RAM-nya menjadi 6 GB. Jadi di laptop ini sudah ada RAM-nya sebesar 2 GB. Jadi kalau kita tambah 4 GB menjadi 6 GB. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, laptop ini akan saya pasangi, akan saya tambah RAM menjadi 6 GB, kemudian akan memakai harddisk dengan sistem operasi Windows 11. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan juga nanti RAM-nya biarkan saja tetap 2 GB, sementara kita pasang SSD-nya saja. Jadi RAM-nya tetap 2 GB, SSD-nya kita pasang. Nah, dari kedua macam percobaan itu, manakah yang lebih enak, manakah yang lebih cepat, nanti kita akan buktikan. Jadi ini adalah SSD ya. SSD ini mempunyai kecepatan baca itu kurang lebih 500 MB per second ya. Sedangkan harddisk ini mempunyai kecepatan bacanya kurang lebih 100 MB per second ya. Jadi beda jauh ya, 5 kali lipat kecepatan daripada harddisk ya SSD. Sedangkan ini RAM-nya adalah 4 GB ya, 4 GB. Ini SSD sama harddisk ini fungsinya sama persis ya, sama persis, cuman kalau harddisk itu di dalamnya pakai piringan dan magnet, sementara kalau SSD ini dia memakai chip ya, jadi tidak ada bagian yang berputar. Kalau ini masih ada bagian yang berputar. Dan ini adalah RAM ya. RAM itu singkatannya Random Access Memory. Jadi kedua macam perangkat ini sebenarnya sama-sama memori, cuma fungsinya saja berbeda ya. Kalau SSD atau harddisk ini memori yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi ya, juga menyimpan file-file aplikasi, juga file-file data dan lain sebagainya. Dia bisa menyimpan file-file tersebut walaupun laptop kita sudah kita matikan, walaupun aliran listrik yang ke laptop ini sudah kita matikan, dia akan tetap tersimpan di harddisk atau SSD. Sementara RAM ini fungsinya berbeda. Kalau RAM dia menyimpan sementara proses eksekusi yang sedang dilakukan oleh prosesor ya. Terus
dia hanya bisa berjalan ketika laptop itu dinyalakan. Ketika laptop itu dimatikan, maka file-file yang tersimpan di sini itu akan hilang semua. Ya. Jadi ini tidak bisa untuk menyimpan file-file data, file-file aplikasi dan lain sebagainya dalam keadaan tidak dinyalakan atau tidak dinyalakan laptopnya atau tidak dialiri listrik. Ya. Sebagai contoh, ketika kita pakai di laptop atau PC kemudian tiba-tiba aliran listrik itu putus, ya, maka seluruh pekerjaan yang ada di sini tidak ada yang tersimpan, gitu ya. Jadi nanti kita akan buktikan, ya. Nanti dalam praktek pembuktiannya nanti kita akan pakai KD hard disk, ya. Ini fungsinya untuk menempatkan hard disk ini ke sini, ya, atau SSD juga bisa, ya. Nanti kita akan pakai, nah seperti ini, ya. Ini adalah bentuk modifikasi dari DVD-ROM, ya. Jadi DVD-ROM laptop ini saya lepas, saya gantikan menjadi KD hard disk, ya, karena memang saat ini kita sudah atau jarang sekali memakai CD, ya. Jadi nanti kita pasang di sini, ya, SSD-nya. Kemudian kita kalau sudah dicoba, kemudian bergantian dengan hard disk seperti itu, ya. Kita pasang. Nah, di sini kemudian kita pasang di sini. Nah, gitu. Baik teman-temanku semua, daripada berlama-lama, sekarang mari kita buktikan bersama-sama. Baik teman-temanku semua, sekarang kita masuk pada tahap pengetesan atau pengujian. Ini adalah laptop yang mempunyai RAM 2 GB dengan prosesor Core i3, ya. Ini sudah ada VGA card-nya. Jadi saya akan uji. Ini di sini ada hard disk dan SSD, ya. Ini hard disknya sudah diinstal Windows 11 dan kemudian Windows 11 serta aplikasinya ini sudah saya cloning ke sini ke SSD. Jadi isi SSD ini sama persis dengan Windows 11 dan seluruh aplikasinya, ya, sama persis. Kemudian nanti akan kita tes. Ini ada RAM untuk upgrade ini 4 GB, ya. Jadi nanti kalau ini RAM-nya dipasang ke laptop ini akan menjadi 6 GB, ya. Yang pertama kita akan pasang RAM dan hard disknya, ya, dengan sistem operasi Windows 11. Kita akan tes seberapa kencang dari boot awal sampai menuju menu desktop, dan kita kemudian membuka beberapa aplikasi, ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ini SSD ini tidak akan saya pasangkan dengan RAM yang 4 GB ini. Dia akan saya pasang sendirian dengan RAM yang sudah tersedia di dalam laptop ini 2 GB. Kita juga akan coba seberapa lama atau seberapa kencangnya dari pertama boot menuju desktop, dan kita akan tes untuk membuka beberapa aplikasi. Nah, nanti kalian akan tahu hasilnya seperti apa, sehingga kalian nanti bisa menentukan mana dulu yang saya akan upgrade, sehingga kalian nanti bisa tentukan mana dulu yang akan saya upgrade, apakah RAM dulu atau SSD dulu. Nah, seperti ini, ya. Baik, kita mulai dengan tes yang pertama, ya. Ini ada KD hard disk yang akan saya pasang untuk menempatkan hard disk ini atau SSD ini. Saya akan pasang di sini, ya, di sini. Nah, kemudian RAM-nya akan saya pasang di laptop ini. Nah, ini, ya, ini akan saya pasang RAM yang 4 GB ini, sehingga RAM di sini menjadi 6 GB. Nah, oke, kita pasang. Dan ini hard disknya kita masukkan ke
tempat DVD RW ya, ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, udah masuk. Kemudian kita nyalakan laptopnya ya. Bentar, ini saya nyalakan laptopnya, kameranya saya lepaskan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tekan tombol power on. Oke, nanti kita akan ukur mulai dari sini ya. Ini videonya nggak saya potong biar ketahuan seberapa kencang atau seberapa lamanya ketika kita memakai RAM 4 GB dan hard disk ya, bukan SSD. Ini yang pertama. Nah, ini sudah mulai loading ya, sudah hampir mencapai desktop ya. Ini sepertinya masih nge-lag ya, walaupun menggunakan RAM 4 GB ya, ditambah RAM bawaan 2 GB sehingga menjadi 6 GB, tetapi ketika memakai hard disk bukan SSD, saya rasa masih nge-lag ini ya, ada nge-lag-nya gitu. Nah, ini nanti kita akan tes sampai munculnya SMADAV itu berapa lama ya. Ini masih kursornya masih muter-muter ya. Nih saya klik masih belum muncul, klik kanan ini sampai masih belum munculnya. Nih ya, ini belum ya. Nah, ini baru muncul klik kanannya. Nah, ini baru muncul, tapi di sini kursornya masih ada tanda muternya ya, jadi belum sempurna untuk kita pergunakan. Seperti ini. Oke, saya buka aplikasi yang pertama dulu, aplikasi yang ringan-ringan saja. Saya akan buka aplikasi Microsoft Office Word, coba ya. Ini ada di taskbar ini, saya klik aja. Nah, ini SMADAV-nya baru muncul nih ya. SMADAV baru muncul. Oke, ini kita oke. Tadi kita sudah klik Office Word-nya ini. Office Word sudah kita klik. Nah, ini baru muncul ya. Coba kayak gimana enaknya. Ya, ini butuh waktu lama ya. Oke, ini produk aktivasinya valid ya. Coba kita klik di sini. Oke. Ya, ini seperti ini ya. Jadi seperti itulah ketika kita membuka aplikasi. Kemudian kita close aja. Saya akan buka satu aplikasi lagi, aplikasi untuk merekam aktivitas layar ya. Saya akan buka aplikasi Movavi Screen Recorder ini ya. Coba dia bisa cepat atau enggak nih. Ya, belum ada tanda-tanda akan muncul aplikasinya. Nah, coba saya klik sekali lagi. Nah, di sini ya, belum juga ya. Belum juga muncul aplikasi ini. Memang aplikasi agak berat ya, dengan memakai hard disk dan RAM yang sudah di-upgrade menjadi 6 GB. Ini aplikasi baru muncul nih, baru meloading ini ya. Kelihatannya masih berat ini. Nah, ini masih berat ya. Di sini sudah sampai ini 2 kali munculnya ya. Kita close satunya. Nah, ini biar satu aja. Nah, ini satu aja.
Oke, kita tunggu sampai berapa lama ya. Ini baterainya mau habis, saya colokan dulu adaptornya. Oke. Ya, ini sudah muncul ya. Kita close dulu ini. Ya, sampai seperti ini ya. Ini sudah loading aplikasinya, tapi juga di sini klik kanannya masih muter-muter ya. Coba kita buka aplikasinya untuk merekam. Ya, nge-lag ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita coba untuk merekamnya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil dari upgrade RAM ya. Kita tetap menggunakan harddisk, tetapi RAM-nya kita tambah menjadi 6 GB. Hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini ya. Kesimpulan saya ini masih nge-lag ya. Yang saya rasakan ini masih nge-lag. Jadi dengan ditambahnya RAM 4 GB menjadi 6 GB, kemudian memakai harddisk bukan SSD, ini masih nge-lag ya. Kita buka datanya, coba kita buka data ya, ini seperti ini ya. Oke, kita close dulu ini, kemudian kita akan tes yang kedua. Ini saya shutdown dulu ya. Shutdown, ini pilihannya kita klik di sini. Shutdown. Nah, shutdown. Oke. Shutdown anyway. Nanti yang kedua kita akan tes pakai ini ya. Pakai SSD, RAM-nya akan saya lepas yang 4 GB-nya sehingga RAM-nya tetap 2 GB. Nah, kita bandingkan. Oke, ini saya lepas dulu sambil nunggu matinya laptop ini ya. Sudah mati. Saya lepas ya. Saya lepas ini. Ini saya pasang ke sini. Saya pasangkan juga ininya. Nah, gitu. Kemudian RAM-nya saya ambil saja. Ini saya ambil RAM-nya. Nah, ini RAM-nya yang 4 GB saya lepas ya. Oke, tanpa RAM 4 GB. RAM-nya menjadi 2 GB, tetapi dia memakai SSD. Coba kita tes lagi. Oke, kita tes. Kita masuk ke BIOS dulu karena harddisknya di dalam ada 2 ya. Kita masuk settingnya. Kalau nggak di setting seperti ini BIOSnya ya. Kita setting dulu BIOSnya. Oke. Harddisknya saya setting RX nya. SSD ini yang jadi boot prioritas. Oke, kita save dan exit. Tidak bisa dulu. Oke, sudah masuk ya. Mulai kita hitung ini. Kita mulai ukur dari sini. Dengan RAM 2 GB dan pakai SSD, apakah performanya lebih tinggi atau lebih rendah dari tes yang pertama tadi menggunakan RAM 4 GB tetapi memakai harddisk. Ya, ini RAM-nya 2 GB tetapi memakai SSD. Kelihatannya ini lebih enak dan lebih cepat ya. Meskipun RAM-nya ini 2 GB tetapi ya ini lebih enak ini.
Ini RAM 2 GB ya. Ini RAM yang 4 GB nya masih ada di sini ya, nggak saya pasang ya. Jadi RAM yang terpasang di itu sudah on board ya, 2 GB. Ini seperti ini, enaknya seperti ini. Iya, ini lebih kenceng. Saya rasa ini nggak nge-lag ya, meskipun RAM-nya 2 GB, tetapi ketika kita memakai SSD ini bagus, nggak nge-lag ini. Coba, nah ini juga udah keluar nih apa semadafnya, lebih cepat keluarnya dari yang pertama tadi. Ya, ini lebih enteng ya. Coba kita buka aplikasi Word-nya. Microsoft Word-nya kita buka. Ya, dia juga lebih kencang, lebih cepat munculnya ya. Lebih cepat muncul daripada yang pertama menggunakan hard disk tadi ya. Ya, ini kita ketik coba. Iya, lebih cepat ini. Saya close saja. Kemudian saya akan buka juga aplikasi yang kedua ya. Tadi aplikasi yang kedua ini adalah screen recorder ya, dari Movavi ini ya. Saya akan buka ini. Coba seperti apa. Ya, memang ini aplikasi screen recorder ini agak berat ya. Jadi memang lebih lama dari Word ketika kita buka. Ya, tapi ini memang lebih cepat dari tes yang pertama tadi ya. Kalau tadi itu sampai saya klik 2 kali baru dia akan muncul. Ini sudah muncul di sini. Saya klik sekali saja sudah muncul. Nah, yang di sini sudah siap digunakan, sudah siap untuk digunakan. Oke, ini saya coba pakai untuk merekod aktivitas layar ya. Nah, ini sudah muncul. Oke ya, kita coba untuk merekamnya. Iya, lebih cepat ya, begitulah, lebih cepat kawan-kawan ya. Ini lebih cepat dan lebih enak, nggak ada nge-lag-nya. Jadi ya seperti itu ya. Ketika kita menggunakan RAM yang 2 GB tetapi kita memakai SSD, rasanya lebih cepat daripada kita memakai RAM yang di-upgrade menjadi 6 GB ya, dan kemudian kita memakai hard disk ya. Ini lebih lambat ini kalau kita pakai ini ya. Tadi kita sudah coba ini ya. Ini kita RAM-nya 2 GB ya. RAM-nya udah saya lepas yang tadi 4 GB ini. Ini RAM-nya 2 GB, lebih cepat. Jadi menurut saya kalau mau di-upgrade itu, ketika ada pilihan, ketika harus memilih mana yang akan di-upgrade dulu, RAM-nya dulu atau SSD-nya dulu, lebih baik kita pilih di-upgrade SSD-nya dulu ya. RAM-nya jangan dulu dibelikan, kita belikan SSD-nya. Terus harddisk yang tadinya gimana? Harddisk tadi yang sudah terpasang itu biarkan saja di dalam. Kemudian untuk sistem operasinya kita pakai KD harddisk yang ada di sini ini ya. Yang di tempat DVD ROM ya, kita rubah menjadi tempat harddisk ya. Kita tinggal beli KD harddisknya doang ya. Ya, ini lebih enak kawan-kawan ya, lebih enak, lebih kencang ya. Meskipun RAM-nya 2 GB tetapi lebih enak ya, lebih cepat bootnya, dan ya lebih enak kesimpulan saya ya. Jadi saya bisa menyimpulkan ketika kita pakai RAM 2 GB dan pakai SSD itu lebih cepat daripada kita mengupgrade RAM menjadi 6 GB dan kita tetap bertahan dengan harddisknya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ini saya close dulu, tapi sebelum saya close, jika tutorial ini bermanfaat, silahkan teman-teman klik subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman agar banyak di antara teman-teman kita yang menjadi tahu. Oke, cukup seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.